Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini adalah mengenai teknologi yang terinspirasi dari jaringan tumbuhan. Masih ingatkah kalian pada pelajaran minggu lalu mengenai struktur organ dan jaringan tumbuhan? Ternyata jaringan tumbuhan ini dapat menginspirasi dalam pembuatan berbagai teknologi loh, seperti panel surya, sensor cahaya, lapisan pelindung dan pengilap, serta alat pemurnian air. Panel surya ini merupakan alat yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Ketika cahaya matahari menabrak permukaan panel surya, menyebabkan elektron atau partikel bermuatan negatif pada panel surya ini akan bergerak melalui konduktor atau penghantar listrik dan menjadi arus listrik. Cara kerja panel surya ini ternyata terinspirasi oleh fotosintesis pada tumbuhan loh. Tumbuhan hijau menggunakan cahaya matahari, air, dan bantuan klorofil untuk melakukan reaksi fotosintesis. Reaksi ini akan menyebabkan elektron pada kompleks klorofil akan bergerak melalui satu saluran dan menyebabkan muatan positif pun ikut bergerak. Panel surya memiliki elektroda negatif di atas permukaan dan yang positif di bagian bawah. Ini menyebabkan arus listrik mengalir dari positif ke negatif. Ini adalah contoh cara kerja dari panel surya. Selanjutnya yaitu sensor cahaya. Lampu penerangan dapat hidup otomatis karena adanya fotoresistor atau disebut sebagai LDR serta saklar. Fotoresistor merupakan hambatan listrik yang diubah nilai hambatannya melalui penyinaran cahaya. Hambatan listrik dari fotoresistor ini akan berkurang jika terkena cahaya. Dengan kata lain, jika ada cahaya, alat ini mampu menghantarkan listrik. Saat pagi hari, sinar matahari akan mengenai fotoresistor yang akan menyebabkan listrik mengalir menuju saklar. Aktifnya saklar ini akan mematikan listrik utama sehingga lampu akan menjadi mati. Saat malam, aliran listrik tidak dapat mengalir melalui fotoresistor, sehingga tidak ada aliran listrik yang mengalir menuju saklar. Akibatnya, saklar dalam kondisi hidup, sehingga lampu penerangan pun dapat menyala. Selanjutnya, lapisan pelindung dan pengilap terdapat pada tanaman talas dan daun teratai. Dapat diamati melalui mikroskop, kedua daun ini ternyata memiliki lapisan tebal yang disebut dengan kutikula. Kutikula tersusun atas senyawa lipid berupa lilin dan polimer hidrokarbon yang disebut kutan. Kutan ini bersifat hidrofobik atau tidak suka air, sehingga jika air mengenai lapisan ini maka tidak akan membasahi daun. Ini adalah gambar dari daun talas dan daun teratai yang mana air tidak dapat membasahi daun tersebut. Ini adalah contohnya, yaitu pada mobil yang kotor. Dengan bantuan dari teknologi yang terinspirasi dari daun talas dan daun teratai ini, mobil tersebut dapat dibersihkan dan menjadi mengkilat. Contohnya lagi seperti semir sepatu. Yang terakhir yaitu alat pemurnian air, terdapat pada tumbuhan eceng gondok, yang mana pada tumbuhan eceng gondok ini akarnya berbentuk serabut yang mampu menyerap partikel-partikel.
Dapat kalian lihat pada sungai yang kotor ini ternyata banyak sekali tanaman eceng gondok. Tanaman eceng gondok ini memiliki akar serabut yang sangat rapat-rapat. Ternyata akarnya ini memiliki partikel-partikel yang sangat bermanfaat untuk pemurnian air. Jika dilihat menggunakan mikroskop, akar eceng gondok ini memiliki lubang atau saluran kecil. Saluran ini terbentuk dari protein dan daya ikat serta dengan berbagai ukuran tertentu. Salah satu saluran itu disebut dengan aquaporin. Aquaporin ini merupakan saluran yang hanya dapat dilewati oleh air, sehingga partikel tidak dapat masuk melalui aquaporin. Dapat dilihat, itu adalah gambar mengenai aquaporin. Ini adalah salah satu contoh dari alat pemurnian air dengan menggunakan teknologi yang terinspirasi oleh tumbuhan. Baiklah, sekian penjelasan dari Ibu pada hari ini. Semangat belajar dan jangan lupa mengerjakan tugasnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.